Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertatap muka bertemu di tempat di majelis yang penuh barokah. Terima kasih banyak kepada pengurus Yayasan At-Tafsir, kepada anggota Majelis Taklim Yayasan At-Tafsir, terutama kepada Habib Segaf Asegaf yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk bersilaturahmi dengan antum. Barangkali ini adalah yang pertama, mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya. Tujuan kita kemari selain silaturahmi adalah ingin mengenalkan lebih dekat kepada antum tentang Yayasan Tangga Islam, berikut program pendidikan yang ada di bawah Yayasan Tangga Islam. Untuk hal ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Telah hadir bersama kita di sebelah saya Ustaz Ahmad Khalidrus. Beliau adalah kepala pesantren Putra. Kemudian di sebelahnya ada Ustaz Saiful Bahtiar. Beliau adalah ketua madrasah ini. Kemudian di sebelah Ustaz Saiful ada Ustaz Musa Ali Drus. Beliau adalah ketua asrama Putra. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ustaz Zaid Halidrus. Beliau adalah wakil kepala sekolah umum. Dan kemudian ikut serta juga Ustaz Ali Marahapsi yang insya Allah semua sudah tahu ya. Kalau dalam struktur beliau adalah pembina Yayasan Saksirat ya. Beliau adalah wakil kepala Diniyah juga, medsos juga. Jadi semua medsos yang sekarang ini seringkali disebarkan itu melalui beliau sebagai ketua. Saya ingin menjelaskan filosofinya. Ada beberapa alasan, cuman saya ingin menyebutkan dua hal. Yang pertama, lembaga ini harus ada karena itu adalah kewajiban kita untuk mendirikan lembaga pendidikan semacam kita, yaitu lembaga pendidikan yang mengajarkan umum sekaligus agama. Lembaga semacam ini harus ada di komunitas kita. Jadi itulah alasan kenapa lembaga kita didirikan. Tujuannya untuk istilahnya membangun lembaga di mana orang-orang mukmin yang ingin belajar agama bisa di tempat itu. Alasan yang kedua adalah kita lembaga ini dibangun ala asas takwa. Tujuannya adalah kita ini ingin mendidik anak-anak itu tidak hanya mendalami ilmu umum, tetapi juga dibekali dengan ilmu agama. Tujuannya supaya bisa memupuk takwa. Mungkin itu alasan kenapa lembaga kita itu didirikan. Tujuannya itu pertama adalah ingin memfasilitasi bagi orang-orang yang mukmin yang ingin mendalami ilmu agama. Yang kedua tujuannya adalah untuk membina anak-anak kita itu untuk sampai kepada ketakwaan. Karena hidup kita itu tujuannya adalah ketakwaan. Apapun pekerjaan kita. Kalau hal saya mengharap dukungan dari antum ya. Dan persoalannya begini. Sekolah kita sekolah komunitas, artinya yang masuk di kita adalah orang-orang ahli bait. Nah persoalannya adalah kalau orang-orang ahli bait ini tidak mendaftarkan anak-anaknya di tempat kita, bukan hanya di Jambi, di semua sekolah ahli bait, maka mereka tidak akan memiliki murid. Kita tidak bisa berharap murid dari luar non ahli bait, itu nggak mungkin. Jadi kalau kita ingin pendidikan di komunitas kita itu maju, ya mungkin harus ada dukungan dari antum. Ya. Masukan sebanyak mungkin anak-anak kita ke sekolah-sekolah itu, tidak mesti diakui. Nah itu aja mungkin untuk disampaikan terkait dengan teknis di sekolah itu nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ini yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang berbarokah ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi. Itu banyak keuntungan dari kita melakukan silaturahmi. Paling tidak
Pertama, menguatkan ikatan kita sesama komunitas atau pengikut Ahlul Bait. Yang kedua, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Jadi kalau antum ingin tahu YAPI, insya Allah sekarang bisa langsung berinteraksi dengan kita, bertanya tentang YAPI. Karena boleh jadi antum juga pernah mendengar tentang YAPI dari luar, sehingga mungkin akurasi daripada informasi tersebut masih patut dipertanyakan. Dan mohon nanti yang hadir pada kesempatan kali ini juga bisa menyampaikan apa-apa yang didapat pada kesempatan kali ini kepada ikhwan ataupun akhwat yang lainnya. Tadi Ustaz Husain sudah berbicara berkaitan dengan filosofi pendidikan. Saya ingin menjelaskan bahwasannya pesantren itu membawai 5 program. Pertama, di YAPI itu ada program diniyah, Hauzah, program umum. Mungkin di sekitar wilayah Surabaya ini bahwasanya kualitas pendidikan umum di YAPI itu di bawah rata-rata. Sepengetahuan saya tidak, karena YAPI ini 2 kali masuk dalam akhir-akhir ini saja ya, termasuk sekolah terbaik di Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga kalau kita lihat YAPI ini sekolah umumnya juga banyak ya, dari siswa-siswa itu hampir semua universitas bergengsi di Indonesia ada. Antum tanya apa ada siswa YAPI di IPB ada, di UI ada, di UNER ada, di Brawijaya ada. Insya Allah semua universitas unggulan ya, siswa-siswa kita ada di sana. Kemudian keasramaan. Asrama sekarang ada renovasi ya, supaya harapannya tentunya anak-anak itu lebih nyaman di asrama. Berikutnya berkaitan dengan tarbiyah ya. Tujuannya apa tarbiyah ini? Tarbiyah ini untuk membantu lembaga diniyah meningkatkan kualitas bahasa Arab siswa-siswa kami. Tidak kita campur dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya kemampuan mereka meningkat dalam bahasa Arab. Pesantren juga punya program Darul Quran ya. Darul Quran ini pertama mengikuti membaca Al-Quran. Setelah mereka dianggap lulus membaca Al-Qurannya, maka kami lanjutkan dengan program tahfidz, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ada yang hafal 5, hafal 6 dan sebagainya. Selanjutnya ada program medsos ya. Jadi media sosial tujuannya apa? Untuk mengenalkan YAPI keluar. Kemudian yang terbaru kita juga punya program IT, insya Allah ya. Mungkin kalau memang nanti perlu ada penjelasan, Ustaz Husain bisa membantu menjelaskan. Tujuannya supaya wali murid itu bisa mengakses anak-anaknya yang ada di pondok. Bagaimana dia di kelas, bagaimana dia di asrama dan lain sebagainya. Dan itu akan kita sempurnakan insya Allah. Sekarang masih dalam tahap uji coba. Jadi orang tua walaupun di rumah mereka bisa mengakses. Itu mungkin sekilas tentang program pondok. Pertanyaannya apakah itu sudah maksimal? Yang jelas kami YAPI tidak akan pernah puas. Dan saya melihat untuk menciptakan itu semua memerlukan 4 hal. 4 hal itu menurut saya penting. Program, kemudian peran dari ustadz dan guru ya. Yang ketiga, peran dan kerjasama dari orang tua. Yang keempat, peran daripada anak itu sendiri. Ini mungkin sedikit gambaran secara global berkaitan dengan YAPI. Mungkin nanti ada 3 lembaga di sini sedikit bisa memberikan presentasinya. Ada lembaga diniyah, Hauzah, ada lembaga umum dan ada lembaga keasramaan. Atau interaktif, terserah nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Langsung interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang siang hari ini semoga penuh berkah. Izinkan saya selaku penanggung jawab Madrasah Diniyah dan Hauzah untuk sedikit memberikan paparan ulasan singkat terkait Madrasah Diniyah. Ya, jadi kita dari lembaga diniyah ada 3 ya, ada mutawasid, tamhidi dan sanawi dengan stressing dan penekanan yang berbeda-beda.
Untuk mutawasid tentunya karena ini masih santri-santri SMP, maka lebih banyak kita berikan tentang membaca, menulis bahasa Arab dasar, tartil, dibekali juga dengan ilmu fikih, akidah secara singkat. Harapannya itu tadi supaya kalau jadi dokter ya dokter yang beriman dan bertakwa. Tadi untuk mutawasid harapannya ke sanawi. Maka ketika mereka ke sanawiyah, maka penekanan dan stresinya juga berbeda. Mereka lebih kita titik beratkan pada ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir dan ulumul Quran ya, supaya lebih mantap lagi kemampuan dan pemahaman agama mereka. Jadi harapannya kalau antum punya santri yang tingkat SMP ya kita berharap karena belum tuntas. Jadi monggo dilanjutkan ke SMA kalau kebetulan antum menjadi wali murid, nanti kita tampung di sanawiyah. Adapun tingkat tamhidi karena SMP-nya dari luar, maka tingkat tamhidi penekanannya juga ya dasar-dasar bahasa Arab juga, cuma langsung kita juga bekali dengan setidaknya muqaddimah ilmu tafsir dan ulumul Quran. Itu juga penting karena nanti ketika mereka setelah lulus SMA di luar menghadapi banyak orang sudah punya bekal yang cukup harapannya ya, sudah punya bekal yang cukup. Untuk sanawi itu targetnya mereka bisa baca kitab dan bisa memahami kitab bahasa Arab targetnya ya. Itu untuk yang lembaga diniyah. Adapun lembaga hauzah ini antusias masyarakat dan santri-santri itu bukan pada hauzah tapi pada SMP SMA. Santri-santri kita di hauzah untuk sekarang ini sangat minim. Antum juga membantu kita mengiklankan untuk program hauzah ini. Kalau pengen ada santri-santri atau putra-putra bapak ibu, tetangga-tetangga, famili-famili kalau punya kecenderungan ke arah pesantren, tafadhol, siap bergabung di YAPI. Bahkan Ustaz Muhsin pun membuka beasiswa Ustaz Abdul Hauzah saja. Jadi SPP gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada asatidzah dan para habaib dan ikhwan-ikhwan semuanya. Al-Fakir di sini sebagai ketua asrama di Pondok Pesantren YAPI. Keasramaan ini ikhwan adalah sebuah lembaga sendiri yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan ketika santri berada di asrama. Setelah selesai sekolah, akan santri pulang ke asrama, tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada para santri tersebut. Kami memiliki 3 bangunan asrama. Yang pertama bangunan asrama barat yang dihuni oleh santri-santri SMA. Yang kedua bangunan asrama timur yang dihuni oleh santri SMP. Dan yang ketiga asrama tarqiyah yang dihuni oleh santri hauzah dan santri madrasah yang bersekolah di madrasah tarqiyah yang fokus untuk bertujuan pengembangan bahasa Arab, yang mana penanggung jawab itu mencakup ketua kamar dan ismi. Apa itu ismi? Ismi itu adalah ikatan santri Ma'hadul Islami. Jadi para petugas yang membantu kita di asrama tapi masih santri. Nah, setiap kamar dihuni oleh sekitar 6-8 santri yang terdiri dari campuran anak. Ada kelas 1-nya, ada kelas 2-nya, dan ada kelas 3-nya. Dan setiap kamar tersebut akan diketuai oleh satu santri yang senior untuk bisa mengajarkan nanti adik-adik asuhnya. Kemudian ismi, jika berbicara tentang ismi, merupakan petugas dari santri yang membantu petugas asrama. Di antara lain ada beberapa ismi. Ada keamanan yang bertugas membangunkan anak-anak, membangunkan para teman-temannya untuk pergi ke masjid atau sekolah. Yang kedua kebersihan, yang bertugas dalam kebersihan di ma'had. Yang ketiga tarbiyah, yaitu pendidikan di masjid. Yang keempat konsumsi, dan yang kelima kesehatan. Kemudian fasilitas untuk santri di asrama antara lain sebagai berikut. Yang pertama kita memiliki BK asrama. Alhamdulillah BK asrama adalah bimbingan konseling yang bertujuan mengobati masalah-masalah kejiwaan dan mengembangkan potensi-potensi santri. BK asrama saat ini dihandle oleh Ustadz Husein Bakbud yang merupakan master hipnoterapi di Sidoarjo. Sekolah umum, kepala sekolahnya Ustadz Mukmin kemudian tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sekolah umum tadi disampaikan oleh Ustadz Saiful, ada SMP kemudian ada SMA. Kemudian waktunya tadi setelah madrasah diniyah yaitu jam 9.45 sampai jam 3 sore. Dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Itu kegiatan yang kita olah dari kurikulum dinas. Jadi dan stressingnya penguatan kita kalau di umum itu adalah bahasa Inggris.
Jadi fokus kita adalah membekali anak-anak di bahasa Inggris. Di SMP kita ada namanya English Conversation. Selain ada pelajaran bahasa Inggris itu jamnya cukup banyak. Karena kita modif yang nggak perlu nggak kita ajarkan. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang dari luar yang kita anggap nggak perlu nggak kita kasihkan. Kalau di SMP kita kasih English Conversation selain ada pelajaran bahasa Inggris itu. Kemudian di SMA beberapa tahun ini kita tambahkan ada namanya TOEFL. Jadi pelajaran TOEFL yang diajarkan di kelas. Tujuannya apa? Kita berharap kalau SMA memang tujuannya adalah mengantarkan siswa kita untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau yang nggak mau ke luar negeri, contohnya ada yang mau ke luar negeri, itu kita mereka yang selain itu kita siapkan mereka bisa tembus ke perguruan tinggi negeri, yaitu melalui yang kita sekarang UTBK. Tambahannya kita biasanya ada, kalau di SMA ada namanya, kita juga kasih tambahan pelajaran namanya paper project. Jadi semacam anak-anak bisa nulis karya ilmiah atau jurnal. Kita kenalkan dari SMA. Itu di hari Sabtu sampai hari Rabu. Jadi pelajarannya hampir sama di sekolah umum lainnya, tapi tambahannya stressingnya di bahasa Inggris, kemudian ilmu-ilmu eksak, dan juga di paper project. Selain juga kita di kelas kita tambahkan yaitu kemampuan komunikasi, yaitu kita ada pelajaran namanya public speaking. Jadi di tingkat SMP maupun SMA itu juga ada pelajaran public speaking. Jadi anak-anak belajar untuk dia bisa bicara. Karena memang tradisi dan kultur budaya di YAPI itu mereka berani untuk bicara, dan itu semua guru mengajarkan seperti itu. Kemudian selain itu kita juga ada namanya keorganisasian. Jadi selain anak-anak itu dia kemampuan akademik, kita juga ada ada organisasi. Jadi OSIS, kemudian kalau di jurnalistik ada majalah Kamal ya, kemudian ada juga 14 Lag untuk kemampuan untuk video, menulis, ngedit video, itu ada komunitasnya. Kemudian juga bahasa Inggris kita ada sendiri juga, namanya ISO, English Student Organization, yang mereka mengelola untuk bahasa Inggris. Kemudian di dunia alam ada Insan Pala, kemudian di suara-suara, nasyid, kemudian qasidah ada Al-Muntadhar Voice. Jadi itu yang kita kelola di umum. Selain juga ada keterampilan di hari Kamis, itu ada eskul. Jadi hari Kamis kita nggak ada pelajaran hanya eskul. Kita tahu bahwa YAPI sudah mempunyai branding yang bagus. Bagaimana untuk mengatasi? Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita sudah bisa membangun interaksi ya, membangun kesepahaman di antara kita. Harapan saya apa-apa yang sudah kami sampaikan ini bisa juga disampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang luar, ikhwan-ikhwan yang nggak hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja dari kami. Di sini mungkin sholat berjamaah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan kegiatan silaturahmi ini dengan pembacaan Al-Fatihah, tasbih, salawat